warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum saya memulai presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Vicky Adrian sebagai moderator. Saya Bagus Putu Widana. Saya Taskia Ilusia. Baiklah, mari kita mulai untuk materi pertama. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Taskia Ayu Lutfia. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari konsep dan agensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pertanyaannya, bagaimana konsep penegakan hukum yang berkeadilan itu? Seperti yang kita tahu bersama, Indonesia adalah negara hukum. Yang artinya apa? Semua penyelenggaraan mulai dari pemerintahan, kenegaraan, serta kemasyarakatannya diatur dalam hukum dan tidak berdasarkan dari kekuasaan saja. Seperti kita tahu juga, hukum bersifat memaksa dan mengikat, serta memiliki sanksi di dalamnya bagi pelanggar yang melanggar aturan hukum yang sudah ditentukan tersebut. Lanjut ke pernyataan Cicero yang dimana dia mengatakan di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Yang artinya apa? Dalam suatu masyarakat pasti terdapat hukum di sana. Upaya penegakan hukum dalam satu negara erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara bukan hanya untuk ketertiban serta untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakatnya saja. Itu adalah tujuan negara yang bersifat sempit. Akan tetapi tujuan negara yang lebih luas lagi adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian, dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah dibentuk lembaga peradilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MA yaitu Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, serta KY yaitu Konstitusi Yudisial. Selain 3 lembaga tadi, ada juga lembaga-lembaga lain yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu, bagaimanakah konsep hukum yang berkeadilan tersebut? Menurut saya, konsep hukum yang berkeadilan tersebut adalah tidak memihak satu belah pihak saja, tetapi banyak kita temukan dalam realitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali dari konsep hukum yang berkeadilan tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan karena banyak pihak-pihak atau oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum seperti praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, serta nepotisme, serta transparansinya hukum di Indonesia. Selanjutnya, materi selanjutnya itu alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang adil. Yang pertama, demi mencapai pelaksanaan hukum yang netral, damai dan tidak terjadi pelanggaran. Diharapkan adanya hukum ini bisa menjadi aturan tertulis dalam masyarakat agar tidak melakukan hal yang di luar ketentuan hukum, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran agar tercapainya kehidupan yang normal serta damai. Yang kedua, tidak merugikan pihak tertentu. Dengan adanya hukum ini bisa menunjukkan aturan yang jelas agar masyarakat tidak semena-mena dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, menunjukkan ketegasan dari pelanggar agar memberi efek jera. Dengan memberikan hukum yang tegas bagi para pelanggar, diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelanggar hukum tersebut. Serta yang terakhir adalah mengurangi tingkat kejahatan dengan memperlakukan hukum secara adil. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Taskia. Selanjutnya, materi tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia akan disampaikan oleh saya sendiri, Vicky Adrian. Yang pertama, ada lembaga penegak hukum. Dalam lembaga penegak hukum dibagi menjadi 3, yaitu 1 kepolisian, 2 kejaksanaan, 3 kehakiman. Yang pertama, apa itu kepolisian? Polisian adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Yang kedua, ada kejaksanaan. Apa itu kejaksanaan? Kejaksanaan adalah lembaga penegak hukum sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah kehakiman. Apa itu kehakiman? Kehakiman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Hakim sendiri diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, atau peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan militer. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Yang kedua adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peradilan agama, yang kedua peradilan militer, yang ketiga peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir peradilan umum. Yang pertama, apa itu peradilan agama? Peradilan agama adalah sering digunakan untuk mengadili masyarakat yang memiliki kepentingan dengan agama, seperti hak waris, pembagian harta, ataupun perceraian, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan agama juga memiliki 2 tingkat, yaitu pengadilan agama tingkat pertama yang berada di kabupaten atau kota, dan pengadilan agama tinggi yang berada di tingkat provinsi. Yang kedua, pengadilan militer. Pengadilan militer ini digunakan untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan angkatan bersenjata yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Adanya 4 jenis pengadilan ini didasarkan pada pangkat militer yang dimiliki oleh tentara sendiri, sebagai berikut: pengadilan militer tingkat pertama, pengadilan militer tingkat tinggi, pengadilan militer tingkat utama, dan yang terakhir pengadilan militer yang memiliki fungsi untuk mengadili dan memutus perkara para tentara baik di tingkat pengadilan. Dan yang ketiga adalah pengadilan tata usaha negara. Apa itu pengadilan tata usaha negara? Pengadilan tata usaha negara adalah lembaga peradilan yang digunakan untuk mengadili masyarakat maupun pejabat yang memiliki permasalahan antara lain sengketa tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi menulis, permasalahan mengenai status seseorang, dan permasalahan ekonomi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Yang terakhir yaitu peradilan umum. Apa itu peradilan umum? Peradilan umum adalah jenis pengadilan yang digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Mengenai pengadilan umum bisa dilihat secara lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Peradilan umum memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan terakhir penasihat hukum. Sekian materi saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Ida Bagus Putu Widana. Oke, materi selanjutnya adalah dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia setidaknya ada 4 faktor yang cukup dominan, yaitu yang pertama, lemahnya substansi perundang-undangan. Yang kedua, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan efisien ketika etika moral. Yang ketiga, sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik. Dan yang terakhir adalah masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang cepat yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyusup misalnya. Penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum ada pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak-hak dan kewajibannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi